Nadia hanya ingin dicintai dan diterima di keluarga baru. Tapi dapurnya jadi medan perang dengan sang mertua. Sebuah penghinaan di meja makan mengubah segalanya. Apakah cinta bisa bertahan ketika rumah berubah jadi neraka? Atau justru Nadia harus memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan? Sebelum mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita-ceritaku di channel ini sampai akhir. Karena banyak cerita yang sangat menarik untuk didengarkan. Dan jangan lupa komen dari mana saja asal kota sahabat semuanya. Agar aku tahu ceritaku sudah sampai di kota mana saja. Bandung sore itu dipenuhi embun tipis yang menempel di kaca toko bahan makanan milik Darmawan. Toko itu berbeda dengan toko biasa. Rak-raknya penuh dengan keju impor, minyak zaitun berlabel asing, hingga coklat hitam dengan kadar kakao yang jarang ditemui. Di sudut dekat kaca besar, lampu kuning temaram memantulkan warna keemasan pada botol-botol anggur yang tersusun rapi. Nadia melangkah masuk dengan langkah ragu. Gadis muda itu baru saja menyelesaikan sebuah proyek konsultasi untuk sebuah kafe kecil, dan sekarang mendapat undangan dari Darmawan, seorang pengusaha kuliner yang cukup disegani di kota itu. Ia tahu, undangan ini bisa membuka jalan besar bagi karirnya. Ketika pintu kaca berdering pelan karena lonceng kecil di atasnya, matanya menangkap sosok lelaki muda yang tengah sibuk merapikan barisan pasta kering dari Italia. Lelaki itu tinggi, sederhana dalam balutan kemeja abu-abu, namun ada sesuatu pada wajahnya yang hangat, seolah mata teduhnya bisa membuat siapa saja betah menatap. Nadia, ya? Suara bariton pelan memecah hening. Nadia menoleh, sedikit gugup. Iya, saya Nadia. Darmawan ada. Lelaki itu tersenyum, senyum yang tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat dada Nadia bergetar tanpa alasan. Paman saya sedang di dalam. Saya Arga. Kamu konsultan kuliner yang katanya jago bikin konsep menu unik itu. Nada suaranya bukan meremehkan, melainkan tulus ingin tahu. Nadia tersenyum tipis, mencoba menahan degup jantungnya yang anehnya berdetak lebih kencang. Saya hanya mencoba menggabungkan rasa dengan cerita, jawab Nadia sambil menunduk sedikit. Seolah semesta ingin bermain-main, sebuah toples kaca berisi kacang pistachio terlepas dari rak dan jatuh. Nadia spontan meraih. Namun tangannya bersamaan dengan tangan Arga. Keduanya memegang toples itu, jari mereka bersentuhan, dan waktu seperti berhenti sesaat. Nadia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada listrik halus merambat dari ujung jarinya ke hati. Arga pun tampak terdiam sejenak, lalu melepaskan tangannya pelan sambil berdeham. Refleks kamu bagus juga, katanya. Nadia tertawa kecil, mencoba mengusir rasa canggung. Kalau pecah, rugi dong. Percakapan singkat itu menumbuhkan sesuatu yang hangat. Bukan sekadar basa-basi, melainkan titik kecil yang diam-diam menyalakan bara. Tak lama, Darmawan muncul. Ah, Nadia. Kamu datang. Bagus. Ayo kita bicara soal proyek ini. Namun, sepanjang pembicaraan dengan Darmawan, Nadia menyadari matanya beberapa kali tanpa sadar mencari sosok Arga. Lelaki itu kembali sibuk. Kini di dapur belakang, terlihat sedang mengupas bawang sambil bersenandung lirih. Ada sesuatu tentang cara Arga memperlakukan bahan makanan, penuh kelembutan dan kesungguhan, seolah ia tidak hanya sekadar bekerja, tapi menyatukan jiwa dengan apa yang ada di tangannya. Bagi Nadia, itu bukan pemandangan biasa. Itu adalah bahasa cinta yang tidak terucap. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang penuh cinta, namun juga penuh luka. Hari-hari berikutnya membawa Nadia semakin sering datang ke toko bahan makanan milik Darmawan. Awalnya ia hanya diminta membantu menyusun konsep promosi dengan ide-ide kuliner baru. Namun tanpa disadari, kedatangannya selalu berujung di dapur belakang, tempat Arga menghabiskan sebagian besar waktunya. Dapur itu bukan dapur besar seperti restoran, melainkan ruang sederhana dengan kompor 6 tungku, meja kayu panjang, dan rak-rak berisi rempah-rempah dari berbagai negara. Aroma oregano bercampur dengan bawang putih panggang, berpadu dengan harum kaldu yang mendidih. Setiap kali Nadia melangkah ke ruangan itu, ia merasa masuk ke dunia lain, sebuah ruang yang hidup dengan rasa dan kenangan. Suatu sore, Arga menawarkan sesuatu yang sederhana namun berkesan. Kamu suka pasta? Tanyanya sambil mengangkat panci kecil dari atas kompor. Nadia tersenyum. Siapa yang tidak suka? Arga meniriskan spaghetti,
lalu mencampurnya dengan saus tomat segar buatan sendiri. Bukan saus instan, melainkan dari tomat yang direbus, dikupas, lalu dihaluskan dengan tangan. Ketika Nadia mencicipi suapan pertama, lidahnya tersentak. Ada keseimbangan rasa manis, asam, dan sedikit pedas yang menari di ujung lidah. Ini luar biasa, ucapnya tulus. Arga menatapnya dengan sorot mata yang dalam, seolah setiap kata Nadia lebih berharga dari 1000 pujian orang lain. Makanan itu seperti cinta. Kalau dibuat dengan terburu-buru, rasanya hambar. Tapi kalau diberi waktu, sabar, dan hati, dia akan bicara sendiri. Nadia terdiam. Kata-kata itu menancap di dadanya lebih dalam daripada yang ia kira. Bukan sekadar filosofi dapur, tapi juga sebuah pengakuan tanpa disadari. Sejak hari itu, kedekatan mereka tumbuh lewat makanan. Mereka mencoba resep-resep baru bersama. Kadang Nadia membawa ide, Arga yang mengeksekusi. Kadang sebaliknya. Suatu ketika mereka bereksperimen membuat brownies dengan campuran cabai merah bubuk. Rasa manis berpadu pedas mengejutkan, membuat keduanya tertawa puas. Malam itu, Nadia pulang dengan hati bergetar. Ia tahu, hubungan mereka bukan lagi sekadar rekan kerja di dapur. Ada sesuatu yang tumbuh, seperti adonan roti yang mengembang pelan dalam kehangatan oven. Tidak lama kemudian, Arga memberanikan diri mengajaknya jalan. Bukan ke restoran mewah, melainkan ke pasar tradisional. Aku ingin kamu tahu tempat favoritku, kata Arga sambil menyusuri lorong penuh pedagang sayur. Buatku, makanan terbaik selalu dimulai dari bahan sederhana. Lihat ibu itu, dia jual daun kemangi yang segar sekali. Atau bapak itu, tahu buatannya paling lembut di Bandung. Nadia mengikuti dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada sesuatu pada cara Arga memandang dunia, sederhana namun tulus. Dalam setiap obrolan, dalam setiap langkah, Nadia merasakan dirinya semakin larut. Dan di tengah keramaian pasar, Arga tiba-tiba berhenti. Ia menatap Nadia, lalu tersenyum kecil. Nadia, suaranya bergetar halus. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan cara indah. Tapi aku tahu, aku ingin kita terus berjalan bersama. Kamu mau? Nadia terdiam. Dadanya sesak oleh rasa haru yang tiba-tiba menyeruak. Ia menatap mata Arga, mata yang jujur tanpa lapisan. Ya, jawabnya pelan, hampir berbisik. Aku mau. Pasar yang ramai mendadak terasa hening. Suara teriakan pedagang, derit gerobak, bahkan bau ikan asin yang menusuk, semuanya hilang. Yang tersisa hanyalah dua hati yang berjanji, tumbuh dari dapur sederhana menuju sebuah cinta yang penuh harapan. Namun, mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya berisi manisnya rasa, melainkan juga getir yang akan menguji setiap janji. Beberapa bulan setelah kisah cinta itu tumbuh, Arga memberanikan diri membawa Nadia pulang untuk diperkenalkan kepada ibunya. Rumah Bu Ratna terletak di sebuah perumahan lama di pinggiran Bandung. Rumah bercat krem dengan pagar besi hitam itu tampak sederhana, namun penuh kenangan. Dari teras, tergantung pot-pot bunga anggrek yang terawat rapi, menandakan pemilik rumah memiliki tangan yang telaten. Nadia sempat menggenggam tangan Arga erat ketika mereka hendak masuk. Ia gugup, meski Arga berusaha meyakinkannya. Tenang saja, bisik Arga. Ibu memang agak keras, tapi hatinya baik. Aku yakin beliau akan suka padamu. Ucapan itu membuat Nadia sedikit lega. Ketika pintu terbuka, seorang perempuan paruh baya muncul. Rambutnya disanggul rapi, sorot matanya tajam, namun senyum tipis tersungging di wajahnya. Ini Nadia, Bu, ujar Arga. Calon menantu ibu. Sejenak, mata Bu Ratna meneliti Nadia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hening itu terasa lama, membuat jantung Nadia berdebar tak karuan. Lalu Bu Ratna tersenyum kecil. Masuklah, katanya. Kamu pasti capek. Suasana makan siang pertama mereka ternyata berjalan hangat. Bu Ratna menyiapkan sayur asem, sambal terasi, dan ikan goreng. Nadia membantu di dapur, meski awalnya canggung. Namun ketika ia mulai mengulek sambal, Bu Ratna sempat berkomentar, tanganmu cekatan juga. Jarang ada anak muda yang masih bisa ulek sambal pakai cobek batu. Nadia tersenyum malu. Pujian itu kecil, tapi cukup membuat hatinya lega. Ia merasa diterima.
Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin serius. Hingga akhirnya, Arga melamar Nadia dalam sebuah acara sederhana di rumah keluarga Darmawan. Tidak ada pesta besar, hanya doa bersama, keluarga inti, dan sebuah cincin yang melingkar di jari manis Nadia. Setelah menikah, keputusan penting harus diambil. Arga ingin Nadia tinggal bersamanya di rumah Bu Ratna. Bukan karena mereka tidak mampu membeli atau menyewa rumah lain, melainkan karena Arga tidak tega meninggalkan ibunya sendirian. Ibu kesepian sejak ayah meninggal, kata Arga suatu malam. Aku ingin kita bisa menemani beliau. Aku yakin kamu bisa bikin rumah itu semakin hangat. Nadia sempat ragu. Ia membayangkan kehidupan bersama mertua, dan tahu itu tidak mudah. Namun, melihat ketulusan Arga, ia mengangguk. Baiklah, kita tinggal bersama ibu. Awal kepindahan terasa manis. Bu Ratna terlihat bahagia karena rumah kembali ramai. Pagi-pagi ia membuatkan teh panas untuk Nadia, dan malam hari mereka sering berbincang ringan di teras sambil menikmati udara dingin Bandung. Dapur rumah itu menjadi ruang yang sering mempertemukan mereka. Nadia membantu memasak, Bu Ratna berbagi resep-resep lama. Sesekali mereka tertawa bersama ketika masakan terlalu asin atau ketika kue gosong karena lupa diangkat. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada sesuatu yang samar. Seperti bara kecil yang tersembunyi di balik abu. Belum menyala terang, tetapi berpotensi membakar. Dan bara itu akan semakin jelas ketika dapur yang awalnya penuh cinta, perlahan berubah menjadi arena perebutan. Hari-hari di rumah Bu Ratna pada awalnya berjalan tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pelan-pelan, sesuatu yang tak terlihat mulai merayap masuk. Semua bermula dari dapur. Suatu pagi, Nadia mencoba memasak sop buntut dengan resep yang pernah ia kembangkan untuk sebuah restoran. Kaldu ia rebus lama hingga bening, daging empuk, dan rempah-rempah ia ukur dengan teliti. Ia ingin membuat kejutan kecil untuk sarapan bersama. Ketika mangkuk-mangkuk sop tersaji di meja, Arga terlihat antusias. Wah, aromanya menggoda sekali. Namun, komentar Bu Ratna berbeda. Ia menyendok kuah perlahan, meniup, lalu menyeruput sedikit. Alisnya terangkat tipis. Kaldu ini terlalu ringan, katanya datar. Sop buntut harusnya punya rasa yang kuat. Dulu, almarhum bapakmu paling suka sop buatanku. Kuahnya kental, dagingnya lumer, tidak seperti ini. Sejenak suasana hening. Nadia menunduk, mencoba tersenyum. Mungkin beda resep, Bu. Saya ingin membuat versi yang lebih segar. Bu Ratna hanya mengangguk tipis, lalu meletakkan sendoknya. Arga berusaha mencairkan suasana dengan menambah obrolan lain, tapi dalam hati Nadia merasakan sesuatu menusuk. Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana, namun ada nada meremehkan yang sulit diabaikan. Sejak hari itu, kritik-kritik kecil mulai bermunculan. Ketika Nadia membuat ayam bakar madu, Bu Ratna berkata, "Manis sekali. Seperti makan gula." Ayam itu tidak butuh banyak macam bumbu, cukup dipanggang dengan kecap sudah enak. Saat Nadia menyiapkan sambal dabu-dabu segar, Bu Ratna menyeringai. Ini sambal? Terlalu banyak tomat, pedasnya malah hilang. Kalau begini, lebih baik beli sambal botolan saja. Semua diucapkan dengan senyum tipis, seolah itu hanya candaan atau nasihat ringan. Namun bagi Nadia, setiap kata adalah belati yang menggores harga dirinya sedikit demi sedikit. Arga sering mencoba menengahi. Bu, masakan Nadia itu enak kok. Aku suka. Tapi Bu Ratna hanya menjawab singkat. Kamu bilang enak karena kamu suaminya. Lidahmu sudah tidak objektif. Nadia mulai merasa dapur rumah itu bukan lagi tempatnya. Setiap kali ia melangkah ke sana, ada tekanan yang tak kasat mata. Ia ingin berkreasi, tapi takut salah. Ia ingin membuktikan diri, tapi selalu terbentur komentar sinis. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia merenung di kamar, menatap tangan yang dulu penuh semangat mencipta rasa, kini gemetar ragu setiap kali mengupas bawang atau menakar garam. Arga menyadari perubahan itu. Suatu malam, ia duduk di samping Nadia. Kamu jangan ambil hati ucapan ibu. Beliau hanya terbiasa menjadi yang paling hebat di dapur. Nadia menoleh dengan mata berkaca. Tapi kenapa harus meremehkan aku di rumah sendiri? Dapur seharusnya jadi ruang kebersamaan,
bukan ajang pembandingan. Arga terdiam. Ia ingin membela Nadia, tapi juga tidak bisa melawan ibunya. Hatinya terjepit di antara dua cinta. Cinta seorang istri dan cinta seorang ibu. Dan di tengah dilema itu, bara kecil yang semula hanya berupa kritik halus, mulai menyala. Dapur yang dulu mereka anggap bahasa cinta, perlahan berubah menjadi medan pertarungan tak kasat mata. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Nadia. Setiap pagi ia terbangun dengan perasaan was-was, bukan karena pekerjaan atau urusan rumah tangga lainnya, melainkan karena harus kembali memasuki dapur yang kini terasa asing. Pernah suatu kali, Nadia mencoba membuat rendang dengan resep khas Minang yang ia pelajari saat menjadi konsultan kuliner di Padang. Ia memasak dengan sepenuh hati. Daging ia masak lama hingga empuk, bumbu ia haluskan dengan teliti, santan ia tuang sedikit demi sedikit agar meresap sempurna. Aroma harum rendang memenuhi seluruh rumah, membuat Arga berulang kali menelan ludah menunggu matang. Namun begitu rendang tersaji di meja makan, komentar Bu Ratna kembali hadir. Ini bukan rendang. Ini semur. Warnanya terlalu pucat, tidak pekat seperti rendang. Rasanya pun, terlalu lembut. Rendang itu harus pedas, keras, dan berminyak. Kamu tidak paham filosofi rendang. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Nadia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, bagi Bu Ratna, memasak bukan sekadar aktivitas. Itu adalah kebanggaan, warisan yang ia pegang sebagai identitas. Dan sekarang, setiap hidangan Nadia dianggap ancaman bagi tahta itu. Arga mencoba menghibur dengan memuji rendang buatan istrinya. Aku suka, Nat. Rasanya unik, lembut di lidah. Namun Bu Ratna menatap tajam. Kamu suka bukan karena enak, tapi karena itu buatan istrimu. Kalau benar-benar enak, tetangga juga akan minta resepnya. Kalimat itu membuat Nadia merasa kecil, seolah seluruh kemampuannya tak ada artinya. Padahal, di luar rumah, orang-orang memuji hasil kreasinya. Tapi di rumah ini, semua terasa berbeda. Seiring waktu, luka itu menumpuk. Setiap komentar kecil, setiap sindiran halus, menjadi batu yang menekan dadanya. Nadia tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menyimpan perih itu sendiri. Malam-malamnya semakin penuh dengan tangisan pelan yang ia sembunyikan dari Arga. Ia tidak ingin suaminya merasa terjebak di antara dua pilihan sulit. Namun, diam-diam ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa bertahan? Ada satu momen yang semakin mempertebal luka. Suatu sore, ketika Nadia pulang dari membantu Darmawan di toko, ia mendapati Bu Ratna sedang berbincang dengan salah satu tetangga. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar potongan percakapan. Masakan Nadia itu biasa saja, kata Bu Ratna lirih tapi jelas. Anak sekarang terlalu percaya diri. Katanya konsultan kuliner, tapi masakan rumah saja belum tentu enak. Arga kasihan, harus pura-pura suka. Dada Nadia sesak mendengar itu. Ia tidak masuk ke dalam, hanya berdiri kaku, lalu mundur perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Itu bukan lagi kritik, melainkan penghinaan yang dilontarkan di belakangnya. Sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya retak. Ia mulai ragu, bukan hanya pada masakannya, tetapi juga pada arti kehadirannya di rumah itu. Apakah ia benar-benar diterima? Atau hanya tamu yang dipaksa menyesuaikan diri? Namun, meski luka semakin dalam, Nadia tetap memilih diam. Ia tidak ingin melawan, tidak ingin memperburuk keadaan. Ia hanya berdoa, berharap suatu hari Bu Ratna akan melihat niat tulusnya, dan bukan hanya kesalahannya. Ia tidak tahu, doa itu tidak akan pernah dijawab dengan cara yang ia bayangkan. Malam itu, meja makan di rumah Bu Ratna tampak lebih meriah dari biasanya. Ada nasi hangat, ikan goreng garing, tumis kangkung, dan semangkuk besar sop iga yang baru saja matang. Nadia yang menyiapkan hampir semua hidangan, berharap suasana kali ini bisa lebih hangat. Arga duduk di ujung meja dengan wajah penuh harap. Ia ingin melihat senyum kembali di wajah istrinya. Bu Ratna duduk dengan sikap tenang, seperti biasa, memegang sendok dengan jemari mantap. Awalnya, percakapan mengalir biasa. Arga bercerita tentang pekerjaannya di toko, Nadia menambahkan tentang ide-ide menu baru untuk Darmawan. Namun suasana berubah ketika Bu Ratna menyendok sop iga buatan Nadia.
Ia menyeruput perlahan, lalu mendesah. Kalau masak sop, harus tahu cara mengeluarkan sari daging. Ini terlalu bening. Seperti air rebusan biasa. Orang rumah bisa sakit kalau makan yang begini. Arga mengangkat kepala, wajahnya menegang. Bu, sop ini enak kok. Dagingnya empuk, bumbunya terasa. Namun Bu Ratna tidak menoleh. Ia kembali menyendok, lalu menggeleng pelan. Entahlah, aku heran. Bagaimana bisa orang memuji masakan Nadia di luar sana? Kalau cuma begini, aku yakin yang memuji itu tidak tahu rasa. Seketika udara di meja makan menegang. Nadia terdiam, menunduk dalam. Sendok di tangannya bergetar. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Suasana hening yang memanjang terasa menyesakan. Arga menatap istrinya. Ia tahu Nadia terluka. Ibu, cukup. Masakan Nat itu baik. Jangan selalu dibandingkan dengan buatan ibu. Bu Ratna menatap putranya, sorot matanya tajam. Aku hanya bicara jujur. Kalau kalian tidak mau dengar, terserah. Tapi aku tidak bisa berpura-pura memuji sesuatu yang tidak layak dipuji. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Nadia. Ia mencoba tersenyum tipis. Namun senyum itu rapuh. Malam itu setelah makan, Nadia masuk kamar lebih cepat. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Suara hujan gerimis di luar hanya mempertebal rasa sepinya. Arga menghampiri, duduk di sampingnya. Maaf, Nat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa menahan ibu. Nadia menoleh perlahan, matanya merah. Kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Seperti aku tidak pernah cukup. Tidak pernah benar. Arga menggenggam tangannya, mencoba menyalurkan kekuatan. Namun ia sendiri goyah. Hatinya tercabik di antara dua sisi yang sama-sama ia cintai. Hari-hari berikutnya, bayangan itu terus menghantui meja makan mereka. Setiap kali Nadia menyajikan hidangan, selalu ada komentar. Selalu ada kekurangan. Selalu ada perbandingan. Dan Nadia semakin terpojok. Semakin ia berusaha sempurna, semakin besar celah yang ditemukan Bu Ratna untuk menuding. Hingga akhirnya, setiap kali duduk di meja makan, Nadia merasa seperti terdakwa yang menunggu vonis. Hari itu, udara Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun di rumah Bu Ratna, suasana justru dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Malam nanti, keluarga besar akan berkumpul untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna yang ke-60. Bagi Nadia, ini adalah kesempatan penting. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan hanya sekadar menantu yang kebetulan pandai memasak, melainkan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk mertua yang ia hormati. Sejak pagi, Nadia sudah sibuk di dapur. Ia merancang menu khusus yang ia yakini bisa meluluhkan hati Bu Ratna. Ada sup krim jagung lembut untuk pembuka, salmon panggang dengan saus lemon butter untuk hidangan utama, serta kue tart coklat ganache yang dihias dengan elegan. Semua ia pilih dengan hati-hati, menggabungkan resep modern dengan sentuhan tradisional agar tetap hangat dan akrab. Arga beberapa kali masuk ke dapur, mencoba membantu, namun Nadia menolak dengan lembut. Biarkan aku yang urus semuanya, katanya sambil tersenyum. Aku ingin ini jadi hadiah terbaik untuk ibu. Arga menatapnya dengan rasa bangga. Ia tahu, istrinya sudah menaruh seluruh jiwa ke dalam hidangan-hidangan ini. Di ruang tamu, Bu Ratna sibuk menyusun bunga dan memeriksa meja tamu. Sesekali ia melirik ke arah dapur dengan tatapan sulit ditebak. Ada bayangan senyum tipis, namun bukan senyum hangat seorang ibu. Menjelang sore, aroma masakan memenuhi rumah. Para saudara mulai berdatangan. Sepupu-sepupu Arga menyapa hangat, paman dan bibi mengucapkan selamat, sementara anak-anak kecil berlarian di halaman. Suasana riuh dan penuh tawa. Nadia berusaha menampilkan senyum terbaiknya, meski perutnya dipenuhi rasa gugup. Ia tahu, malam ini bisa menjadi titik balik. Jika Bu Ratna menyukai hidangan ini, mungkin hubungan mereka bisa membaik. Sebelum hidangan disajikan, Nadia sempat berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap wajahnya sendiri, mencoba meyakinkan diri. Kamu bisa. Ini bukan sekadar masakan. Ini adalah cintamu. Tunjukkan. Malam tiba.
Meja makan panjang sudah tertata rapi. Lilin-lilin kecil menyala, menambah kehangatan suasana. Hidangan pertama disajikan. Semua keluarga tampak menikmati sup krim jagung buatan Nadia. Beberapa bahkan memuji kelembutannya. Arga tersenyum lega. Ia menggenggam tangan Nadia di bawah meja sebentar, memberi semangat. Namun, di ujung meja, Bu Ratna hanya menatap mangkuk supnya dengan wajah datar. Ia menyendok sedikit, mencicipi, lalu meletakkan sendok tanpa komentar. Nadia menahan napas, berusaha tidak kehilangan keyakinan. Hidangan utama pun datang. Salmon panggang berkilau dengan saus lemon butter yang harum. Saat potongan pertama masuk ke mulut para tamu, pujian mulai terdengar. "Ini enak sekali, Nat," kata salah satu sepupu Arga. "Sausnya pas, tidak terlalu asam, tambah yang lain." Nadia hampir merasa lega, hingga akhirnya semua mata beralih pada Bu Ratna yang perlahan menyuap salmon itu. Hening sesaat. Suasana yang tadinya riuh mendadak menegang, menunggu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan dalam hening itu, senyum tipis Bu Ratna muncul. Namun bukan senyum bangga, melainkan senyum yang membuat Nadia kembali berdebar. "Aku jadi teringat makanan anjing yang dulu pernah dibelikan tetangga untuk peliharaannya," ucap Bu Ratna pelan namun cukup keras terdengar di seluruh meja. "Teksturnya lembek seperti ini. Mirip sekali." Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut meja, sebagian karena kaget, sebagian karena tak tahu bagaimana bereaksi. Namun bagi Nadia, dunia runtuh saat itu juga. Suasana meja makan yang semula hangat mendadak membeku. Kata-kata Bu Ratna melayang di udara, menusuk telinga semua orang yang hadir. Bahkan lilin-lilin di atas meja terasa redup, seolah ikut terkejut oleh ucapan itu. Nadia menunduk, wajahnya pucat. Ia berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Sendok di tangannya gemetar, nyaris terjatuh. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena marah, melainkan karena sakit yang tak bisa ia bendung. Arga menatap ibunya tajam. "Bu, jangan begitu. Masakan Nadia tidak pantas dibandingkan dengan makanan anjing. Semua orang suka, lihatlah." Namun Bu Ratna hanya mengangkat alis, lalu menatap keluarganya. "Aku hanya bicara apa adanya. Kalau kalian suka, ya silakan. Tapi lidahku bilang ini mirip dengan makanan hewan. Masa aku harus membohongi diri sendiri?" Beberapa kerabat terdiam canggung. Ada yang mencoba menutup situasi dengan tawa hambar, ada pula yang sibuk menatap piring mereka agar tidak perlu ikut campur. Nadia merasa dadanya sesak. Seluruh kerja kerasnya sejak pagi, setiap potongan salmon yang ia panggang dengan hati, semua seakan tak berarti. Yang tersisa hanyalah rasa malu yang menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia ingin lari dari meja itu, namun kakinya terpaku. Suara-suara di sekelilingnya terdengar jauh, seperti gema yang teredam. Yang jelas hanya satu, tawa kecil Bu Ratna yang samar tapi menghantam telak. Ketika hidangan penutup disajikan, Nadia sudah kehilangan semangat. Kue tar coklat ganache yang ia hias dengan tangan gemetar hanya disentuh sedikit. Pujian dari kerabat tak lagi menembus hatinya. Yang terus bergema hanyalah ucapan sinis tadi. Setelah semua tamu pulang, Nadia membereskan piring-piring dengan mata yang sembab. Arga mencoba membantu, tapi ia menghindar. "Aku bisa sendiri," katanya lirih. Arga berdiri kaku, merasa bersalah. Ia ingin memeluk istrinya, tapi ia tahu luka itu terlalu dalam untuk sekadar dihapus dengan pelukan. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk dengan santai, menonton televisi seolah tidak terjadi apa-apa. Sesekali ia mengunyah keripik, wajahnya datar. Malam itu, Nadia berbaring di ranjang dengan mata terbuka lebar. Air matanya mengalir diam-diam. Ia teringat saat pertama kali masuk ke dapur rumah ini dengan harapan besar. Ia teringat senyum Arga yang selalu percaya padanya. Namun semua itu kini terasa jauh. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa cinta saja tidak cukup. Ada tembok besar yang berdiri di hadapannya, tembok yang bernama mertua. Dan malam ulang tahun Bu Ratna yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan, berubah menjadi malam yang meninggalkan luka terdalam bagi Nadia. Keesokan harinya, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau di halaman terdengar jauh, seakan enggan mendekat. Nadia masih lelah secara batin. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Namun ia tetap bangun pagi,
menyiapkan teh hangat untuk Arga seperti biasa. Arga menatap istrinya penuh iba. Nat, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana semalam. Ibu sudah kelewatan? Nadia hanya tersenyum samar, mencoba menutupi perasaan yang berantakan. Tidak apa-apa, Arg. Aku sudah terbiasa. Kalimat itu membuat hati Arga semakin hancur. Kata, terbiasa, terdengar seperti sebuah penyerahan diri. Siang harinya, Bu Ratna memanggil Nadia ke dapur. Suaranya lembut, berbeda dari biasanya. Nadia, duduklah sebentar. Aku ingin bicara. Nadia menuruti, meski hatinya was-was. Semalam mungkin aku terlalu keras, ujar Bu Ratna sambil mengaduk panci di atas kompor. Aku tidak bermaksud mempermalukanmu di depan keluarga. Kalau ucapanku menyakiti hatimu, maafkan aku. Nadia tercekat. Untuk sesaat, ia merasa lega. Mungkin inilah awal perubahan. Mungkin Bu Ratna akhirnya mau membuka hati. Saya juga minta maaf, Bu. Kalau ada yang kurang dari masakan saya akan belajar lagi. Bu Ratna tersenyum tipis. Bagus. Karena seorang perempuan harus bisa memasak, bukan untuk dipuji orang luar, tapi untuk keluarga sendiri. Nadia mengangguk pelan, meski dalam hati ia merasa kalimat itu tetap seperti sindiran. Namun ia berusaha menelan. Ia ingin percaya bahwa permintaan maaf itu tulus. Tak lama kemudian, Bu Ratna menuangkan sup dari panci ke dalam mangkuk. Ini, aku buatkan sup spesial untukmu. Sebagai tanda damai. Coba cicipi. Nadia ragu sejenak. Uap panas mengepul dari mangkuk, aroma gurih tercium samar. Ia mengambil sendok, meniup pelan, lalu mencicipi. Rasanya aneh. Kuahnya hambar, teksturnya kental tak biasa. Ada potongan daging kecil-kecil yang sulit dikenali. Lidahnya menolak, tapi ia berusaha menelan demi menghargai. Bagaimana? Tanya Bu Ratna dengan sorot mata penuh teka-teki. Nadia menaruh sendok pelan. Agak berbeda, Bu. Apa ini? Bu Ratna terkekeh kecil. Itu makanan anjing. Aku campur dengan sedikit bumbu. Aku hanya ingin tahu apakah lidahmu bisa membedakan. Dunia Nadia runtuh seketika. Jantungnya berdegup kencang. Wajahnya panas, lalu pucat. Ia tertegun, tak percaya pada apa yang baru ia dengar. Bu Ratna masih menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Jangan tersinggung. Anggap saja ini pelajaran. Kalau kamu benar-benar ahli kuliner, kamu harus bisa tahu apa yang masuk ke dalam mulutmu. Nadia terdiam, lidahnya keluh. Air mata menggenang di pelupuk, tapi ia menahannya mati-matian. Ia berdiri perlahan, meletakkan mangkuk dengan tangan gemetar, lalu melangkah keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Di luar, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa diinjak hingga ke dasar. Arga menemukan Nadia di halaman belakang, berdiri dengan wajah pucat. Nat, kenapa? Kamu kenapa? Namun Nadia hanya menggeleng. Air matanya akhirnya jatuh deras. Ia tak sanggup mengucapkan apa yang baru saja terjadi. Luka itu terlalu dalam, terlalu hina untuk dibagi. Dan di balik jendela, Bu Ratna menatap mereka dari dalam dapur. Senyum tipisnya kembali muncul. Seperti seseorang yang baru saja memenangkan pertempuran. Sejak kejadian itu, dunia Nadia tidak pernah sama lagi. Ia berjalan di rumah seperti bayangan, tubuhnya ada, tetapi jiwanya terasa kosong. Setiap kali melewati dapur, aroma masakan yang dulu menyalakan semangatnya kini berubah menjadi pengingat pahit. Arga semakin khawatir. Ia melihat istrinya makin sering termenung, wajahnya murung, bahkan jarang lagi tersenyum seperti dulu. Malam-malam Nadia lebih sering dihabiskan dengan diam, menatap langit-langit kamar tanpa kata. Suatu malam, Arga akhirnya tak tahan. Ia memeluk Nadia dari belakang, merasakan bahu istrinya yang kaku. Nat, aku tidak bisa melihatmu seperti ini. Tolong, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang ibu lakukan padamu? Nadia menggigit bibir. Air mata kembali mengalir. Namun ia tetap diam. Ia takut jika mengungkapkan semuanya, Arga akan semakin terjebak di antara dirinya dan ibunya. Tapi luka itu terlalu dalam untuk terus ia simpan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata pelan,
Ibumu memberiku makanan anjing, Arg. Katanya itu pelajaran. Arga tertegun. Tubuhnya menegang, wajahnya memucat, lalu memerah. Apa? Apa maksud ibu? Nadia menoleh, matanya penuh sakit. Aku tidak kuat lagi. Arg, aku sudah berusaha. Aku masak dengan sepenuh hati. Aku terima semua kritik, tapi ini penghinaan. Aku bukan anjing. Arg, aku istrimu. Arga menutup wajah dengan kedua tangannya. Amarah, sakit hati, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Ia ingin segera menghadapi ibunya. Namun ia juga tahu, pertengkaran itu akan menjadi luka baru yang mungkin tak akan pernah sembuh. Sejak saat itu, jarak antara Arga dan ibunya mulai terasa. Ia tidak lagi duduk lama di ruang tamu, tidak lagi banyak berbincang dengan Bu Ratna. Namun, Bu Ratna seakan tidak peduli. Ia tetap menjalani hari dengan tenang, bahkan semakin sering menatap Nadia dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan seperti seorang pemenang yang tahu lawannya sudah kalah. Bagi Nadia, rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Ia merasa terjebak di dalam tembok dingin yang penuh sindiran dan hinaan. Ia mulai kehilangan selera makan, kehilangan semangat memasak, bahkan kehilangan dirinya sendiri. Sampai akhirnya, suatu sore, Darmawan datang berkunjung. Ia menemukan Nadia duduk sendirian di teras. Wajahnya pucat, matanya kosong. Nadia, kamu kenapa? Tanya Darmawan dengan lembut. Nadia mencoba tersenyum. Namun senyum itu rapuh. Aku baik-baik saja. Om? Darmawan menggeleng. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Aku lihat matamu. Kamu sedang terluka. Air mata Nadia tumpah lagi. Ia tidak bisa menahan diri di depan Darmawan. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang kritik demi kritik, tentang malam ulang tahun, hingga tentang sup beracun itu. Darmawan mendengarkan dengan rahang mengeras, matanya tajam menahan marah. Nadia, kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kamu bukan budak di rumah ini. Kamu perempuan hebat. Kamu punya bakat yang luar biasa. Nadia menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi aku mencintai Arga. Aku tidak ingin membuatnya terjebak di antara aku dan ibunya. Darmawan menarik napas panjang. Cinta tidak boleh membuatmu kehilangan harga diri. Jika rumah ini terus menenggelamkanmu, kamu harus memilih. Bukan untuk melawan, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Ia sadar, retakan di rumah ini semakin membesar. Dan jika ia tidak segera mengambil keputusan, retakan itu akan menghancurkan seluruh dirinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia berdoa bukan hanya untuk kesabaran. Ia berdoa untuk kekuatan yang mungkin harus membuatnya pergi. Malam itu udara Bandung terasa dingin menusuk. Hujan turun pelan, menetes di atap rumah dan jendela kamar Nadia. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pisau dapur kecil yang ia bawa ke kamar hanya untuk mengupas buah. Namun malam itu, pisau itu terasa seperti simbol dari perasaannya. Tajam, dingin, penuh pilihan. Arga masuk membawa segelas susu hangat. Nat, minumlah sedikit. Kamu belum makan dari sore. Nadia menoleh, mencoba tersenyum. Terima kasih, Arg. Ia menerima gelas itu, tapi tidak langsung meneguknya. Matanya masih kosong. Arga duduk di sampingnya, meraih tangannya. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku bilang apa yang dia lakukan padamu tidak bisa diterima. Nadia terkejut. Apa yang ibu bilang? Arga menunduk. Seperti biasa, ibu bilang itu hanya bercanda. Katanya aku terlalu membela kamu. Dan, ibu menangis. Dia bilang dia takut aku menjauh darinya. Nadia terdiam. Ada rasa bersalah di dalam dirinya, meski bukan ia yang salah. Ia tahu Arga terjebak. Ia tahu Arga mencintainya, tapi ia juga tidak mungkin meninggalkan ibunya yang sudah sendirian. Dalam diam, Nadia merasa semakin jelas. Ia tidak bisa terus tinggal di rumah ini. Setiap hari, ia akan terus terluka. Dan cepat atau lambat, luka itu akan membunuh cintanya pada Arga. Keesokan paginya, ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Tapi ia melihat sesuatu yang berbeda. Tekad. Siang harinya,
Saat Arga berangkat ke toko, Nadia memberanikan diri duduk di meja makan bersama Bu Ratna. Suasana hening. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Akhirnya, Nadia membuka suara. Bu, saya ingin bicara. Bu Ratna mengangkat alis. Bicara apa? Nadia menarik napas panjang. Saya ingin pamit. Saya tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Sendok di tangan Bu Ratna berhenti. Matanya menatap tajam, tapi bibirnya tersenyum samar. Oh, jadi akhirnya menyerah juga? Saya sudah tahu, kamu tidak cukup kuat untuk jadi bagian dari keluarga ini. Nadia menahan air mata. Bukan menyerah, Bu. Saya hanya tidak ingin hidup dalam kebencian. Saya mencintai Arga, tapi saya juga harus mencintai diri saya sendiri. Untuk pertama kalinya, suara Nadia terdengar tegas. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya menyuap makanannya lagi, seolah kalimat itu tidak berarti apa-apa. Namun dalam tatapannya, ada kilatan aneh antara kemenangan dan kehilangan. Sore itu, Nadia mengemasi pakaiannya. Tidak banyak. Hanya beberapa baju, buku catatan resep, dan pisau favoritnya. Ia meninggalkan cincin pernikahannya di meja rias. Air matanya jatuh ketika melakukannya. Tapi ia tahu ini bukan akhir cinta, melainkan akhir penderitaan. Arga pulang dan mendapati kamar kosong. Ia berlari keluar, mencari istrinya, tapi hanya menemukan sebuah catatan kecil di atas ranjang. Argaku, maafkan aku. Aku mencintaimu, tapi aku harus pergi. Jika aku tinggal, aku akan kehilangan diriku. Aku harap suatu hari kau bisa mengerti. Tangannya gemetar saat membaca. Hatinya terasa robek, seperti dunia runtuh menimpanya. Dan di ruang makan, Bu Ratna duduk sendirian, menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Langkah kaki Nadia terasa berat saat ia meninggalkan rumah itu. Hujan baru saja reda. Jalanan basah berkilau diterpa lampu jalan. Ia menenteng koper kecil, tubuhnya bergetar bukan hanya karena dingin, melainkan juga karena keputusan besar yang baru ia ambil. Ia tidak tahu harus kemana, tapi yang jelas ia tidak bisa kembali. Ia menyetop taksi di pinggir jalan, lalu meminta sopir membawanya ke terminal. Dari sana, ia memutuskan naik bus malam menuju Jakarta, tempat pamannya Arga, Darmawan, dulu sering bercerita tentang peluang kuliner yang lebih besar. Sepanjang perjalanan, Nadia bersandar di kursi sambil memeluk erat buku catatan resepnya. Buku itu kini menjadi pengingat sekaligus penyelamat. Jika segalanya runtuh, ia masih punya dapur dalam dirinya, api yang tidak bisa dimatikan oleh siapapun. Setiba di Jakarta, pagi buta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang asing. Nadia sempat merasa kecil di tengah keramaian kota itu. Namun, ia menguatkan diri. Ia tidak datang untuk menyerah. Ia datang untuk memulai ulang. Darmawan terkejut saat melihat Nadia di depan pintunya. Nadia? Kenapa kamu di sini sendirian? Nadia menunduk. Suaranya lirih. Om, aku tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Aku memilih pergi. Tanpa banyak bertanya, Darmawan memeluknya. Kamu sudah mengambil keputusan yang berat. Tapi percayalah, ini langkah yang benar. Beberapa hari pertama di Jakarta, Nadia hanya beristirahat. Ia mencoba menenangkan diri, meski mimpi buruk tentang penghinaan Bu Ratna masih sering membangunkannya di malam hari. Namun setiap kali ia duduk di dapur Darmawan, menyalakan kompor, dan mencium aroma bawang putih yang ditumis, hatinya kembali hidup. Darmawan melihat hal itu. Suatu malam, ia mengajak Nadia duduk di ruang tamu. Nat, aku lihat semangatmu kembali saat kamu berada di dapur. Aku punya rencana. Aku ingin membantumu membuka dapur uji kuliner di sini. Bukan restoran besar dulu, tapi tempat kecil, cukup untukmu bereksperimen dan menerima klien. Mata Nadia membesar. Dapur uji? Untukku. Darmawan tersenyum. Ya, anggap saja ini kesempatan baru. Aku percaya padamu, Nat. Kamu punya bakat yang bisa lebih besar dari sekadar bertahan di bawah bayang-bayang orang lain. Air mata Nadia menetes. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan. Terima kasih, Om. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan ini. Balaslah dengan karyamu, jawab Darmawan. Hari-hari berikutnya, hidup Nadia berubah.
Ia mulai mengumpulkan peralatan, menyusun jadwal, dan menuliskan ide-ide menu baru di buku catatannya. Di dapur kecil yang ia sebut sebagai ruang jiwa, Nadia kembali menemukan dirinya. Namun meski langkahnya mulai mantap, bayangan masa lalu masih menghantui. Setiap kali ia berhasil menciptakan hidangan baru, terlintas suara Bu Ratna di kepalanya yang mengejek. Setiap kali ia mendapat pujian dari Darmawan, ia masih merasa ragu apakah ia pantas menerimanya. Tetapi perlahan, luka itu mulai berubah menjadi tenaga. Nadia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia bukan sekadar menantu yang gagal di mata mertua. Ia adalah seorang koki sejati yang layak berdiri di dapur manapun, dengan kepala tegak. Malam itu, sebelum tidur, ia menuliskan kalimat di halaman terakhir buku catatannya. Ini bukan akhir. Ini permulaan. Dan aku akan membuat dunia mencicipi rasaku. Pagi di Jakarta selalu riuh. Suara klakson, pedagang keliling, dan derap langkah orang-orang yang bergegas membuat kota ini seakan tak pernah tidur. Namun bagi Nadia, pagi ini berbeda. Ia bangun dengan semangat yang jarang ia rasakan sejak lama. Di dapur kecil yang baru dipinjamkan Darmawan, ia mulai menyusun bahan. Meja sederhana itu dipenuhi sayuran segar dari pasar, daging ayam kampung, dan rempah-rempah yang ia bawa dari Bandung. Ia ingin menciptakan sesuatu yang baru, menu yang mencerminkan perjalanan hidupnya. Ia mengiris bawang dengan tenang, menumisnya hingga harum, lalu menambahkan cabai, lengkuas, dan serai. Wangi tajam itu memenuhi ruangan, membuat Darmawan yang sedang membaca koran di ruang tamu menghentikan kegiatannya. Ia berjalan ke dapur, berdiri di ambang pintu, dan tersenyum. Aku suka melihatmu seperti ini, Nat. Matamu kembali punya api, katanya. Nadia menoleh sambil tersenyum tipis. Aku pikir apiku sudah padam, Om. Tapi ternyata, ia hanya tertutup asap. Darmawan mengangguk puas. Itu dia semangat yang kuinginkan. Jangan pernah biarkan siapapun memadamkannya lagi. Hari-hari berikutnya, dapur itu semakin hidup. Nadia tidak hanya memasak untuk dirinya atau Darmawan. Beberapa kenalan Darmawan yang bergerak di bidang kuliner mulai datang untuk mencicipi. Mereka penasaran dengan masakan seorang konsultan muda yang katanya punya sentuhan unik. Pertama kali menerima klien, Nadia sempat gemetar. Tangan kirinya berkeringat saat ia menuangkan sup ayam rempah ke dalam mangkuk. Tapi begitu ia melihat senyum puas dari orang-orang yang mencicipinya, hatinya terasa lega. Salah satu tamu berkata, rasa ini dalam sekali. Hangat, tapi juga menyimpan kejutan. Seperti, ada cerita di baliknya. Nadia hampir menitikkan air mata. Ia sadar, masakannya bukan hanya soal bahan dan teknik, tapi juga tentang luka, cinta, dan keberanian. Setelah itu, pesanan mulai berdatangan. Ada yang meminta ia merancang menu untuk acara kecil, ada juga yang sekadar ingin konsultasi tentang resep modern dengan sentuhan tradisional. Meski masih sederhana, dapur itu mulai berdenyut sebagai tempat kerja. Namun setiap kali Nadia pulang ke kamarnya, ia tetap menyimpan satu perasaan, rindu. Rindu pada Arga. Ia membayangkan bagaimana kabar suaminya. Apakah ia sehat? Apakah ia membaca catatan yang ia tinggalkan? Apakah ia mengerti keputusan yang ia ambil? Nadia tidak menyesal meninggalkan rumah itu. Ia tahu langkahnya benar. Tapi cinta yang ia miliki pada Arga masih tetap ada, tak bisa dipadamkan begitu saja. Suatu malam, ketika ia duduk di teras kecil sambil menatap lampu kota yang berkilau, Darmawan datang membawa 2 cangkir teh hangat. Nat, kata Darmawan sambil menyerahkan cangkir. Aku tahu kamu masih memikirkan Arga. Nadia menunduk. Iya, Om. Aku mencintainya. Tapi, cinta saja ternyata tidak cukup. Darmawan menepuk bahunya. Mungkin suatu hari dia akan mencarimu. Dan saat itu datang, kamu harus sudah berdiri kokoh dengan kehidupanmu sendiri. Kalimat itu menancap dalam. Nadia menghirup teh hangatnya, menatap jauh ke langit Jakarta. Di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan hidupnya diatur oleh kebencian orang lain. Api di dapurnya, api dalam dirinya, sudah kembali menyala. Dan kali ini, ia akan menjaganya dengan segala cara. Hari-hari Nadia di Jakarta mulai menemukan ritmenya. Dapur kecilnya semakin ramai.
Bahkan ada beberapa media kuliner lokal yang menulis tentangnya. Mereka menyebut Nadia sebagai bintang baru dengan cita rasa yang kuat dan penuh cerita. Namun, justru di saat ia mulai menemukan kedamaian, sebuah kabar tak terduga datang. Sore itu, ketika ia sedang membersihkan meja dapur, Darmawan masuk sambil membawa sebuah amplop putih. Wajahnya serius. "Nat, ini datang ke alamatku. Aku rasa kamu perlu lihat sendiri." Nadia menyeka tangannya, menerima amplop itu, lalu membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat undangan mewah berwarna emas. Tertulis dengan jelas nama pengundang, Ratna Wibisono. Mata Nadia membesar. Nafasnya tercekat. "Ini, undangan dari Bu Ratna." Darmawan mengangguk pelan. "Ya, ia mengundangmu untuk hadir di acara syukuran keluarga besar minggu depan." Jantung Nadia berdegup keras. Jemarinya bergetar saat membaca isi undangan. Acara itu akan diadakan di rumah keluarga besar, tempat terakhir kali ia merasa dipermalukan di depan semua orang. Luka lama langsung kembali menyeruak. Kenapa dia mengundangku lagi? Setelah semua yang terjadi? Suara Nadia lirih, hampir bergetar. Darmawan duduk di kursi dapur, menatapnya penuh pertimbangan. "Aku juga tidak tahu maksudnya. Tapi ada dua kemungkinan. Entah dia benar-benar ingin berdamai, atau justru menyiapkan sesuatu lagi." Nadia terdiam. Bagian dirinya ingin langsung merobek undangan itu, membuang jauh-jauh. Namun ada bagian lain yang merasa terpanggil. Ia ingat wajah Arga. Ingat semua kenangan manis di awal pernikahan mereka. Ingat cintanya yang belum benar-benar padam. Malam itu Nadia tidak bisa tidur. Ia terus menatap langit-langit kamarnya. Bayangan tentang meja makan panjang, tentang suara ejekan Bu Ratna, tentang tatapan iba keluarga besar, semuanya berputar kembali di kepalanya. Tapi kemudian, ia juga teringat kata-kata Darmawan. "Suatu hari dia akan mencarimu. Dan saat itu datang, kamu harus sudah berdiri kokoh dengan kehidupanmu sendiri." Nadia menggenggam buku resepnya erat-erat. "Aku tidak akan datang sebagai menantu yang lemah lagi," bisiknya pada diri sendiri. "Jika aku datang, aku akan datang sebagai diriku yang baru." Keesokan paginya, saat sarapan, Nadia berkata mantap pada Darmawan. "Om, aku akan datang ke acara itu. Apapun risikonya." Darmawan menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Kalau itu keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi berjanjilah satu hal, Nat. Jangan biarkan dirimu terluka lagi. Kamu datang bukan untuk meminta pengakuan, tapi untuk menunjukkan siapa dirimu sekarang." Nadia mengangguk. "Aku mengerti." Dalam hatinya, ia tahu undangan itu bisa jadi jebakan. Tapi ia juga sadar, inilah saatnya menghadapi luka yang selama ini ia hindari. Dan kali ini, ia tidak akan datang dengan hati yang gemetar. Ia akan datang dengan api yang kembali menyala. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Ia ingin tampil wajar, tidak berlebihan, tapi tetap tegas menunjukkan bahwa ia bukan lagi Nadia yang dulu. Darmawan menunggu di ruang tamu. "Siap?" tanyanya singkat. Nadia menarik napas panjang. "Siap." Perjalanan menuju rumah keluarga besar Arga terasa panjang. Setiap tikungan jalan seakan menambah berat di dadanya. Namun ketika mobil Darmawan berhenti di depan gerbang rumah besar itu, Nadia mendapati dirinya lebih tenang dari yang ia kira. Pintu rumah terbuka, suara ramai terdengar dari dalam. Para tamu keluarga besar sudah berkumpul. Meja makan panjang di ruang tengah tampak penuh dengan hidangan. Sejenak, Nadia terdiam di ambang pintu. Semua kenangan pahit malam ulang tahun Bu Ratna langsung menyeruak. Malam ketika harga dirinya dihancurkan di hadapan banyak orang. Namun kali ini berbeda. Ia melangkah masuk dengan kepala tegak. Arga berdiri di dekat meja, matanya langsung menemukan Nadia. Ada kejut, ada rindu, ada luka, semua bercampur jadi satu. Ia tidak bergerak, hanya menatapnya lama, seakan tak percaya Nadia benar-benar hadir. "Selamat datang." Suara Bu Ratna terdengar dari ujung meja. Nadanya datar, tidak bersahabat, tapi juga tidak sekeras dulu. Tatapan matanya tajam, penuh misteri. Nadia membalas dengan sopan.
Terima kasih, Bu. Suasana seketika hening. Beberapa anggota keluarga yang hadir mulai berbisik-bisik, mengingat insiden terakhir mereka melihat Nadia di rumah itu. Makan malam dimulai. Hidangan demi hidangan disajikan, semua tampak mewah dan berlimpah. Nadia duduk di kursinya, mencoba tetap tenang. Ia merasa setiap sendok makanan, setiap bisikan, setiap tatapan, menguji keberaniannya. Arga beberapa kali ingin berbicara, tapi seakan terikat oleh situasi. Hanya matanya yang terus mencuri pandang, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Tiba-tiba, Bu Ratna berdiri. Ia mengangkat gelas, mengetuknya dengan sendok kecil, membuat semua orang menoleh. Ada hal yang ingin saya sampaikan malam ini, katanya. Hati Nadia berdegup kencang. Ia menggenggam erat pangkuannya di bawah meja, menahan dirinya agar tidak goyah. Bu Ratna melirik ke arah Nadia. Malam ini bukan hanya syukuran keluarga, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang sempat retak. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa pasang mata menoleh bergantian ke arah Nadia dan Bu Ratna. Dengan langkah pelan namun penuh wibawa, Bu Ratna berjalan ke arah Nadia. Semua mata mengikuti. Untukmu, Nadia, katanya sambil meletakkan sebuah mangkuk di hadapan menantunya itu. Uap tipis mengepul dari hidangan di dalamnya. Nadia menatap mangkuk itu. Ingatannya langsung melesat pada malam penghinaan dulu, saat ia disajikan makanan anjing dengan dalih permintaan maaf. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ruangan menjadi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Silakan dicicipi, ucap Bu Ratna dengan senyum samar. Nadia menatapnya lama, lalu menunduk ke arah mangkuk. Tangannya perlahan meraih sendok. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Sendok di tangan Nadia bergetar halus. Semua tatapan tertuju padanya, seolah ruangan itu menunggu satu keputusan kecil darinya. Di hadapannya, mangkuk berisi sup hangat dengan aroma yang samar-samar dikenalnya. Ingatan buruk dari malam penghinaan dulu menancap kuat. Sup dengan potongan daging asing, yang kemudian terbukti makanan anjing, masih menghantui indranya. Rasa pahit bercampur asin itu seakan masih tertinggal di lidahnya. Nadia menarik napas panjang. Ia menatap Bu Ratna yang berdiri angkuh di sampingnya. Ada senyum samar, entah bermakna damai atau sekadar topeng. Dengan mantap, Nadia akhirnya menyendok sedikit isi mangkuk itu. Ia membawanya ke bibir, lalu meneguk perlahan. Keheningan makin mencekam. Begitu cairan sup menyentuh lidahnya, Nadia langsung tahu. Bukan hanya karena ia konsultan kuliner, tapi karena indera rasanya yang tajam telah terasa sejak lama. Rasa gurihnya dalam, kayak kaldu ayam kampung yang dimasak lama dengan rempah sederhana. Ada daun bawang, jahe, sedikit bawang putih goreng. Rasa yang sangat familiar. Itu bukan penghinaan. Itu resep yang ia kenal baik. Mata Nadia membesar. Ini adalah resep sup sederhana yang dulu ia masak untuk Arga saat mereka baru menikah. Resep yang pernah Arga bilang sebagai, rasa rumah baru kita. Tangannya yang memegang sendok sedikit gemetar. Ia mendongak, menatap Bu Ratna lekat-lekat. Kenapa? Ini? Suaranya lirih, nyaris patah. Bu Ratna menatap balik dengan dingin, lalu tersenyum samar. Karena aku ingin tahu, apa kau masih mengenali rasamu sendiri? Ruangan makin senyap. Beberapa anggota keluarga tampak kebingungan, sementara Arga terlihat tegang, seakan ingin melompat dari kursinya. Nadia meletakkan sendok perlahan. Hatinya campur aduk, antara lega karena ini bukan jebakan memalukan, tapi juga marah karena permainan ini jelas menyayat perasaannya lagi. Bu! Suara Nadia bergetar namun tegas. Kenangan itu milikku dan Arga. Kenapa ibu membawanya ke sini? Untuk ditonton orang lain. Beberapa tamu terperangah mendengar keberanian Nadia berbicara langsung. Bu Ratna tidak segera menjawab. Senyumnya memudar, berganti sorot mata yang lebih tajam. Karena aku ingin semua orang di sini tahu, siapa sebenarnya yang pantas disebut ratu dapur keluarga ini. Hening berubah menjadi tekanan. Kata-kata itu meluncur seperti pisau, menantang, menohok, dan mengundang luka lama yang belum sembuh. Nadia menggenggam pangkuannya erat. Kali ini, ia sadar. Bu Ratna tidak pernah benar-benar berniat berdamai.
Semua ini hanyalah panggung lain untuk mempertahankan tahtanya. Namun berbeda dengan dulu, kali ini Nadia tidak berniat diam. Nadia menegakkan punggungnya, matanya menatap lurus ke arah Bu Ratna. Untuk pertama kalinya sejak malam penghinaan itu, ia tidak merasa kecil. Tidak merasa kalah. Ia tahu, jika ia diam lagi, maka selamanya ia hanya akan jadi bayangan di rumah tangga yang pernah ia perjuangkan. Kalau begitu, biarkan rasa yang bicara, ucap Nadia mantap. Suaranya terdengar jernih, menggetarkan ruang makan yang hening. Beberapa orang keluarga langsung berbisik-bisik. Arga menatap Nadia dengan mata membelalak, jelas terkejut sekaligus bangga pada keberanian istrinya. Bu Ratna menyipitkan mata. Maksudmu? Tanyanya datar, meski nadanya syarat tantangan. Nadia menoleh sebentar ke arah Darmawan yang duduk di sisi kanan meja. Tatapan Darmawan penuh dukungan, seolah memberi isyarat, lakukanlah, aku ada di sini. Dengan tenang, Nadia berdiri. Kalau memang ini tentang siapa yang pantas jadi ratu dapur keluarga, maka mari kita uji dengan cara yang paling jujur. Kita masak. Kita sajikan di meja ini. Dan biarkan semua keluarga menilai dengan lidah mereka sendiri. Suasana meledak dengan bisik-bisik lebih keras. Sejumlah anggota keluarga terkejut, sebagian bersemangat, sebagian lagi tampak canggung dengan ketegangan yang semakin memanas. Bu Ratna menyilangkan tangannya di dada, bibirnya melengkung tipis. Kau menantang aku di dapurku sendiri? Ya, jawab Nadia tanpa ragu. Karena justru di dapur inilah segalanya bermula. Arga berdiri, suaranya tegang. Nadia, kau tidak harus. Namun Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. Aku harus, Arga. Kali ini aku tidak akan lari. Mata Bu Ratna berkilat. Ada amarah, ada gengsi, ada juga rasa tak mau kalah yang sudah tertanam dalam dirinya sejak lama. Baiklah, katanya akhirnya. Mari kita lakukan sekarang juga. Seketika, suasana rumah berubah. Para anggota keluarga beranjak dari kursi, sebagian mengikuti mereka menuju dapur, sebagian tetap di meja sambil membicarakan apa yang akan terjadi. Dapur besar keluarga itu kembali menjadi arena. Arena yang pernah menjadi sumber luka, kini akan menjadi panggung pertarungan. Nadia berdiri di sisi meja kerja, sementara Bu Ratna di sisi lainnya. Peralatan dapur sudah siap, bahan makanan tersedia. Aroma bumbu dan rempah mulai memenuhi udara. Aturannya sederhana, ucap Darmawan yang akhirnya maju untuk menengahi. Kalian berdua masak satu hidangan andalan. Sajikan di meja. Dan biarkan keluarga yang menilai tanpa menyebutkan siapa yang membuatnya. Semua setuju. Nadia menarik napas panjang. Tangannya meraba bumbu-bumbu, memilih dengan hati-hati. Ia tahu apa yang akan ia masak. Bukan makanan mewah, bukan resep rumit. Tapi sesuatu yang penuh makna, yang lahir dari cintanya pada masakan dan perjalanannya sendiri. Sementara di sisi lain, Bu Ratna bergerak lincah. Tangannya cekatan, pengalaman bertahun-tahun menjadikannya cepat dan tegas. Ia memilih bahan terbaik, seolah ingin menunjukkan bahwa tak ada yang bisa menandingi keahliannya. Pisau bertemu talenan, wajan beradu dengan spatula, suara gemerisik bumbu ditumis. Dapur mendidih dengan ketegangan. Nadia memejamkan mata sebentar, membiarkan indera rasanya memandu. Ia tidak hanya memasak untuk membuktikan diri, tapi juga untuk menyembuhkan luka hatinya sendiri. Hidangan demi hidangan mulai terbentuk. Waktu berjalan, namun semua orang di dapur maupun di meja makan seakan lupa akan jam. Yang ada hanya aroma menggoda yang semakin menyebar ke seluruh rumah. Saat keduanya akhirnya menaruh hidangan masing-masing di nampan, keheningan kembali turun. Pertarungan rasa siap dimulai. Meja makan besar itu kembali penuh. Namun kali ini bukan dengan canda atau percakapan keluarga, melainkan dengan dua piring hidangan yang diletakkan berdampingan di tengah meja. Piring pertama berisi rendang buatan Bu Ratna. Warnanya pekat, aroma rempahnya dalam, kuahnya kental berkilau dengan minyak yang keluar dari santan yang dimasak lama. Semua orang bisa langsung melihat. Ini adalah karya tangan seorang juru masak berpengalaman yang sudah bertahun-tahun mengasah resepnya. Piring kedua adalah kreasi Nadia. Ia memilih membuat ayam bakar bumbu kelapa dengan sambal kecombrang segar. Hidangan sederhana yang tak tampak mewah, namun begitu harum, memadukan rasa manis, gurih, pedas,
dan segar dalam satu sajian. Aturannya jelas. Ucap Darmawan tenang, berdiri di ujung meja. Tidak ada yang menyebutkan siapa pembuatnya. Biarkan lidah kalian yang memutuskan. Satu persatu anggota keluarga mengambil sendok. Ada yang mengambil potongan rendang, ada yang mencoba ayam bakar. Suasana sunyi, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring dan kunyahan hati-hati. Nadia duduk dengan tangan terlipat di pangkuannya. Jantungnya berdebar keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan rasa, melainkan pertarungan harga diri. Bu Ratna menatap semua orang dengan penuh keyakinan. Ia tahu kekuatan rendangnya. Itu resep turun-temurun, selalu jadi primadona setiap acara keluarga. Namun sesuatu terjadi. Saat seorang sepupu Arga, seorang anak muda bernama Dika, mencoba ayam bakar Nadia, matanya langsung berbinar. Ini segar sekali. Sambalnya nendang, tapi nggak bikin sakit. Dagingnya juga empuk banget. Beberapa yang lain mengangguk setuju. Ada yang bilang rendang memang lezat, kuat, dan beraroma. Tapi ayam bakar memberi rasa baru yang menggugah. Suasana berubah. Untuk pertama kalinya, rendang legendaris Bu Ratna tidak sepenuhnya mendominasi meja. Arga mencicipi kedua hidangan. Ia menutup mata, merasakan betul. Saat menelan ayam bakar buatan Nadia, ia menoleh pada istrinya dengan sorot mata yang penuh perasaan. Itu bukan sekadar rasa. Itu adalah rumah yang ia rindukan. Namun di sisi lain, ada juga yang masih membela rendang Bu Ratna. Rendang ini tetap juara. Rasanya dalam, matang, kuat. Ini masakan yang gak bisa ditandingi. Dua kubu rasa mulai terbentuk di meja. Darmawan akhirnya mengangkat tangan, meredakan perdebatan. Kalian semua benar. Rendang ini adalah kebanggaan keluarga, tak tergantikan. Tapi ayam bakar ini membawa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang segar, yang lahir dari jiwa muda dan keberanian untuk memberi warna baru. Nadia menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak mencari kemenangan mutlak. Yang ia inginkan hanyalah pengakuan bahwa dirinya juga punya tempat, bahwa dapurnya tidak boleh diremehkan. Namun Bu Ratna duduk kaku. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia tidak suka melihat keluarga mulai memuji masakan menantunya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menyimpan badai. Suasana di meja makan itu seharusnya bisa menjadi titik damai. Dua hidangan tersaji, dua rasa yang saling melengkapi. Tapi justru keheningan yang panjang mengisi ruangan setelah komentar terakhir dari Darmawan. Nadia menunduk, mencoba menata napas. Ia sudah merasa cukup dengan pengakuan kecil yang ia dapatkan malam itu. Namun dari ujung meja, tatapan Bu Ratna tidak bisa disembunyikan. Tatapan itu dingin, tajam, dan syarat dengan gengsi yang terluka. Baiklah, suara Bu Ratna akhirnya terdengar, pelan tapi mengiris. Kalau kalian lebih suka ayam bakar sederhana ini, silakan. Aku tidak keberatan. Mungkin memang seleraku sudah terlalu tua untuk lidah muda kalian. Nada getir itu membuat beberapa orang keluarga terdiam. Ada yang merasa tidak enak, ada yang berpura-pura sibuk dengan piring masing-masing. Arga mencoba mencairkan suasana. Ibu, bukan begitu maksudnya. Semua orang tetap menghormati rendang ibu. Itu selalu jadi andalan keluarga. Tapi, masakan Nadia juga punya keistimewaan sendiri. Bukankah itu hal yang baik, Bu? Dua rasa yang berbeda bisa memperkaya meja ini. Bu Ratna hanya menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip sebuah luka daripada penerimaan. Nadia menatap ibu mertuanya, berharap ada sedikit celah untuk kehangatan. Namun yang ia lihat hanyalah dinding tinggi, kokoh, dan dingin. Sudahlah, Bu Ratna berdiri, menata bajunya dengan gerakan kaku. Aku lelah. Kalian lanjutkan saja. Tanpa menunggu balasan, ia melangkah pergi meninggalkan meja. Suara langkahnya bergema di lantai kayu, berat dan penuh amarah yang ditahan. Ruangan seketika hening. Semua orang saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Nadia merasa dadanya sesak. Ia tahu ia tidak bermaksud mempermalukan Bu Ratna. Justru sebaliknya, ia ingin menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri berdampingan. Namun ternyata, luka di hati ibu mertuanya lebih dalam dari yang ia duga. Arga menggenggam tangan Nadia di bawah meja.
Kau sudah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan dirimu, bisiknya lembut. Nadia menoleh, menatap suaminya. Ada kehangatan di sana, tapi juga keraguan. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan Arga bisa berada di tengah badai ini tanpa ikut terkoyak? Darmawan membersihkan tenggorokannya, mencoba memecah keheningan. Makanlah. Jangan biarkan masakan enak ini terbuang sia-sia. Namun malam itu, meski makanan masih banyak, rasa yang tersisa hanyalah getir. Ada luka yang baru saja terbuka, dan tidak ada satupun yang berani menyinggungnya lebih jauh. Keesokan harinya, rumah itu terasa lebih hening dari biasanya. Suara langkah Bu Ratna tidak terdengar di dapur. Biasanya ia sudah sibuk sejak pagi, menyiapkan sarapan dengan aroma wangi yang memenuhi rumah. Tapi kali ini, meja makan kosong. Nadia keluar dari kamar, masih ragu-ragu. Ia sempat berpikir untuk menghampiri ibu mertuanya, meminta maaf meski ia tidak merasa sepenuhnya salah. Namun bayangan tatapan dingin semalam membuat langkahnya terhenti. Arga yang baru saja keluar dari kamar mandi menatap istrinya. Mungkin lebih baik kita biarkan dulu. Ibu pasti butuh waktu. Nadia mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu, diam tidak selalu menyelesaikan masalah. Menjelang siang, suasana rumah berubah. Bu Ratna tiba-tiba muncul di dapur, wajahnya tampak lebih tenang. Senyumnya tipis, tapi ada sesuatu yang terasa janggal di balik itu. Nadia, panggilnya lembut. Aku sudah lama berpikir. Mungkin aku terlalu keras semalam. Maafkan aku. Nadia terkejut. Kata-kata itu terasa terlalu mudah, terlalu ringan dibandingkan dengan luka yang semalam ditorehkan. Namun ia tetap menunduk sopan. Saya juga minta maaf, Bu. Tidak ada maksud untuk menyinggung. Bu Ratna tersenyum, lalu mengangkat sebuah panci besar dari kompor. Sebagai tanda damai, aku buatkan sup spesial. Aku ingin kau yang pertama mencobanya. Aroma sup menyeruak, gurih dan kuat. Dari tampilannya, kuahnya jernih dengan potongan sayur, kentang, dan daging. Sekilas tidak ada yang aneh. Nadia menatap panci itu, lalu menoleh ke arah Bu Ratna. Hatinya berdebar aneh. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Semacam insting yang menahan sendok di tangannya. Arga datang menghampiri. Wah, sup buatan ibu. Pasti enak sekali. Ia sudah hendak mengambil sendok, tapi Bu Ratna dengan cepat mendorong piring ke arah Nadia. Biar Nadia dulu yang mencicipi. Ucapnya, masih dengan senyum yang sama. Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Waktu seakan berjalan lambat. Nadia menatap sendok, lalu menatap ibu mertuanya. Ada tatapan menekan, seolah menunggu sesuatu. Dengan tangan gemetar, Nadia akhirnya menyendok sedikit kuah. Ia mendekatkan ke mulutnya, tapi sebelum menelan, aroma asing menyusup di hidungnya. Bukan aroma kaldu biasa. Ada sesuatu yang membuat lidahnya menolak. Hatinya tercekat. Ia pernah mencium bau ini sebelumnya. Bau pakan hewan. Dalam sekejap, Nadia sadar. Sup itu bukan tanda damai. Itu penghinaan. Sebuah permintaan maaf yang beracun, disamarkan dalam semangkuk kuah bening. Sendok di tangan Nadia berhenti tepat di depan bibir. Aroma yang keluar dari uap sup itu semakin menusuk hidungnya. Ia menutup mata sejenak, mengandalkan insting yang sudah lama terasa. Itu bukan kaldu ayam. Itu bukan daging sapi. Ada sesuatu yang terlalu asin, terlalu sintetis, dan tidak sejalan dengan bahan dapur manusia. Ketika setetes kuah menyentuh ujung lidahnya, Nadia langsung tahu. Rasa itu sama persis dengan yang ia rasakan dulu, ketika ia dipermalukan di depan keluarga besar. Bukan hanya mirip, tapi identik. Jantungnya berdegup kencang. Bulu kuduknya meremang. Ia menurunkan sendok perlahan, menatap mangkuk itu dengan tatapan kosong. Dunia seolah berhenti. Suara di sekitarnya menghilang, hanya tersisa dengung halus di telinganya. Arga menoleh heran. Kenapa, Nat? Supnya tidak enak. Nadia ingin bicara, tapi tenggorokannya kering. Ia menatap Arga, lalu menatap Bu Ratna yang berdiri anggun dengan senyum penuh kemenangan. Ada yang salah? Tanya Bu Ratna lembut, seolah benar-benar tak tahu. Nadia mengumpulkan keberaniannya. Ia meletakkan sendok dengan tegas di atas meja. Ini bukan makanan manusia.
Beberapa detik, suasana membeku. Arga menatap istrinya tidak percaya. Darmawan yang baru masuk ke dapur pun terdiam, menoleh ke arah panci besar yang masih mengepulkan uap. Apa maksudmu? Suara Arga meninggi, campuran bingung dan cemas. Nadia menatap suaminya. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya mantap. Ini, makanan anjing. Ruangan seakan meledak. Semua orang yang ada di sana menahan napas, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Arga mendekat, mengambil sendok dan mencoba mencicipi sendiri. Namun Nadia cepat menahan tangannya. Jangan, gah. Darmawan melangkah maju, mengambil satu potong daging kecil dari panci, menaruhnya di piring, lalu mencium aromanya dengan teliti. Wajahnya berubah. Astaga, Nadia benar. Arga terperangah. Ia menoleh ke ibunya. Bu, ini benar. Bu Ratna tidak menjawab. Senyumnya perlahan menghilang, berganti dengan tatapan dingin. Hening yang ia ciptakan justru membuat semua orang makin yakin. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan perasaan campur aduk yang siap meledak. Bukan hanya sakit hati, tapi juga kemarahan yang selama ini ia tahan. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi alasan untuk menipu diri. Permintaan maaf ini bukan damai. Ini adalah penghinaan paling jelas, paling telanjang, yang pernah ia terima. Ketegangan di ruang makan itu mencapai titik didih. Semua mata tertuju pada Bu Ratna yang berdiri di ujung meja. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata yang tajam, penuh gengsi, berbicara lebih banyak dari kata-kata. Arga berdiri dengan napas memburu. Bu, tolong jawab. Benarkah ini, makanan anjing? Suaranya bergetar, setengah tak percaya. Bukannya menyangkal, Bu Ratna malah mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Dan kalau iya, kenapa? Katanya datar. Seperti bom yang baru saja meledak, meja makan seketika dipenuhi suara-suara. Arga menepuk meja keras hingga piring-piring bergetar. Ibu! Bagaimana bisa ibu melakukan ini pada Nadia? Dia menantu ibu, istri saya. Darmawan menatap kakaknya dengan sorot kecewa. Ratna, ini sudah keterlaluan. Kau pikir mempermalukan Nadia dengan cara begini akan membuktikan apa? Namun Bu Ratna tetap bergeming. Aku hanya ingin mengajarinya. Dapur keluarga ini bukan tempat main-main. Kalau dia mau mengaku sebagai jagoan masak, maka dia harus siap diuji. Nadia akhirnya bicara. Suaranya bergetar tapi jelas. Ujian? Menghina orang dengan memberi makanan anjing? Itu yang ibu sebut ujian. Bu Ratna menoleh tajam. Senyumnya sinis. Kalau kau tidak bisa membedakannya, berarti kau memang tidak pantas mengaku aku sebagai konsultan kuliner. Untungnya kau bisa mencium rasanya. Kalau tidak, mungkin semua orang sudah menganggapmu hanya tukang masak biasa yang sok tahu. Kata-kata itu menghujam langsung ke jantung Nadia. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia ingin berteriak, ingin meledak. Tapi suaranya tercekat. Arga tidak tahan lagi. Cukup, Bu. Saya tidak akan biarkan ibu terus memperlakukan Nadia seperti ini. Selama ini saya diam karena masih menghormati ibu. Tapi hari ini, ibu sudah melampaui batas. Keheningan yang tegang menyelimuti ruangan. Semua anggota keluarga lain yang menyaksikan hanya bisa terdiam, tidak berani ikut campur. Bu Ratna menatap putranya dalam-dalam. Jadi sekarang kau memilih dia, Arga? Kau lebih percaya pada menantumu daripada pada ibumu sendiri. Arga terdiam sesaat. Lalu dengan suara penuh tekad, ia menjawab. Saya memilih kebenaran. Saya memilih istri saya. Karena saya mencintainya. Kalimat itu seperti pedang yang menusuk hati Bu Ratna. Wajahnya mengeras, tubuhnya bergetar karena marah yang tak tertahan. Sementara Nadia hanya bisa duduk kaku. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena beban besar yang kini ia lihat ada di pundak Arga. Meja makan itu telah meledak. Dan setelah ledakan, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Setelah ledakan suara di meja makan, rumah itu berubah menjadi kuburan yang sunyi. Tidak ada lagi suara sendok beradu, tidak ada lagi percakapan basa-basi. Semua yang tersisa hanyalah ketegangan yang menggantung di udara. Nadia duduk kaku di kursinya, matanya merah basah.
Ia menatap meja penuh makanan yang kini tak ada artinya. Rasa lapar sudah lama hilang, berganti dengan sesak di dada. Arga berjalan mondar-mandir. Napasnya pendek dan kasar. Ia seperti menahan amarah yang terus mendidih dalam dirinya. Sesekali ia menatap ibunya, lalu mengalihkan pandangan, seakan takut kehilangan kendali. Bu Ratna duduk tegak di kursinya, tidak bergerak. Sorot matanya menusuk, penuh dengan kekecewaan dan gengsi yang retak. Bibirnya terkatup rapat, namun tubuhnya jelas bergetar. Darmawan, yang sejak tadi berusaha menahan diri, akhirnya angkat bicara dengan suara tenang tapi tegas. Ratna, aku tahu kau terluka. Aku tahu kau merasa tahta dapurmu direbut. Tapi apa yang kau lakukan malam ini, itu bukan lagi soal masakan. Itu penghinaan. Bu Ratna menoleh pelan ke arah adiknya. Matanya berkilat. Kau tidak akan mengerti, Darmawan. Kau tidak pernah menjadi istri. Kau tidak pernah merasa dapurmu direnggut. Semua orang hanya melihat aku sebagai wanita tua yang keras kepala. Tidak ada yang tahu rasa sepi ini. Suasana membeku lagi. Kata-kata Bu Ratna terdengar getir, hampir seperti pengakuan. Tapi rasa iba itu segera sirna ketika Nadia kembali mengingat rasa di lidahnya barusan. Dengan suara serak, Nadia akhirnya berkata, "Saya tidak pernah ingin merebut apapun dari ibu. Saya hanya ingin kita bisa berbagi. Saya pikir dapur bisa jadi tempat kita saling dekat, saling mengenal. Tapi kalau caranya begini..." Ia berhenti, suaranya pecah. "Saya tidak sanggup lagi." Arga mendekat, memeluk bahu istrinya. Ia menatap ibunya dengan mata merah, penuh luka. "Ibu, dengarkan baik-baik. Kalau begini terus, saya takut akan kehilangan Nadia. Dan kali ini, kalau itu terjadi, saya tidak akan pernah memaafkan ibu." Kata-kata itu membuat ruangan semakin dingin. Malam itu, meski dinding rumah masih berdiri kokoh, hubungan di dalamnya sudah retak, membeku, dan rapuh. Malam itu, rumah keluarga Arga tenggelam dalam keheningan yang berat. Tidak ada yang berani membuka percakapan lagi setelah ledakan di meja makan. Lampu ruang tamu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding, seakan menambah dingin suasana. Nadia duduk di tepi ranjang, masih dengan pakaian yang sama. Tangannya meremas ujung selimut, wajahnya kosong, matanya menatap lurus ke lantai. Hatinya seolah tak sanggup lagi menampung semua luka yang baru saja ditorehkan. Arga masuk ke kamar setelah lama mondar-mandir di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya lelah. Ia menutup pintu pelan lalu mendekati istrinya. "Nat." Suaranya nyaris berbisik. Nadia tidak menjawab. Arga duduk di sampingnya, mencoba menyentuh tangannya. Namun Nadia menyingkir perlahan. Bukan karena benci, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk menerima sentuhan apapun. "Aku tahu ini berat," kata Arga lirih. "Aku sendiri masih tidak percaya kalau ibu bisa melakukan itu. Tapi aku janji, aku akan membelamu. Aku akan memilihmu, apapun yang terjadi." Air mata Nadia menetes tanpa suara. Ia menggeleng pelan. "Bukan itu masalahnya, Ga. Aku tidak butuh kau memilih antara aku atau ibumu. Aku hanya tidak bisa tinggal di rumah ini lagi." Arga terdiam. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada teriakan ibunya tadi. Ia menatap wajah Nadia dengan mata memohon. "Jangan bilang begitu. Kita bisa cari cara, Nat. Aku bisa bicara lagi dengan ibu. Aku bisa." "Tidak, Ga." Nadia memotong tegas. Ia mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan mata basah yang penuh kepastian. "Aku sudah mencoba berkali-kali. Aku sudah berusaha sabar, berusaha mendekat, berusaha membuktikan. Tapi yang kudapat hanya penghinaan. Kalau aku tetap tinggal, aku akan hancur." Arga menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. "Jadi, apa maksudmu?" Suaranya serak. Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan tangis. "Aku akan pergi dari rumah ini. Malam ini juga." Keheningan yang mengikuti terasa menusuk. Arga menurunkan tangannya, menatap istrinya dengan mata melebar. "Kau serius?" Nadia mengangguk. "Aku harus menyelamatkan diriku, Ga. Kalau tidak, aku akan kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara,
berat, menyayat, dan tak terbantahkan. Malam itu, sebuah keputusan tengah malam lahir. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Langit Bandung malam itu menangis. Hujan turun deras, membasahi jalanan dan mengetuk jendela kamar seolah menyuarakan kesedihan yang sama dengan hati Nadia. Ia berdiri di depan lemari, memasukkan pakaian seadanya ke dalam koper kecil. Setiap lipatan terasa berat. Seakan setiap helai kain adalah kenangan yang ia tinggalkan. Tangannya bergetar, tapi tekadnya tidak lagi goyah. Arga berdiri di dekat pintu kamar, wajahnya penuh dilema. "Nat, tolong jangan pergi malam ini. Setidaknya tunggulah sampai besok pagi. Aku bisa bicara dengan ibu, kita bisa cari jalan keluar." Nadia berhenti sejenak, lalu menoleh. "Tidak ada jalan keluar, Ga. Kau tahu itu. Besok pun tidak akan ada yang berubah. Justru kalau aku bertahan, aku akan lebih sakit lagi." Arga melangkah mendekat, matanya berkaca. "Aku tidak sanggup melihatmu pergi. Aku tidak bisa bayangkan rumah ini tanpa kau." Nadia menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang hendak jatuh. Ia mendekati Arga, menggenggam tangannya erat. "Aku mencintaimu, Ga. Cinta itu tidak pernah berubah. Tapi cinta saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang terus ditorehkan ibumu. Aku harus menjaga diriku." Arga terisak, bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat begitu rapuh di depan Nadia. Dengan langkah mantap, Nadia menarik kopernya, berjalan keluar kamar. Setiap langkah di koridor terasa seperti palu yang menghantam jantung Arga. Di ruang tamu, Darmawan sudah menunggu. Pria itu berdiri dengan wajah serius, memegang payung besar di tangannya. Ketika melihat Nadia datang dengan koper, ia hanya mengangguk, seakan sudah tahu keputusan itu tidak bisa dibatalkan. "Mobilku ada di depan," kata Darmawan pelan. "Aku akan antar kau, Nat." Nadia mengangguk lemah. "Terima kasih, Om." Arga mengikuti sampai teras. Hujan turun deras, membasahi pijakan batu. Nadia berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh untuk terakhir kali. Wajahnya basah oleh air mata, tapi juga penuh keteguhan. "Aku pergi, Ga." Suaranya bergetar. "Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintai diriku sendiri untuk terus bertahan di rumah ini." Arga ingin berlari memeluknya, ingin menahan langkah itu, tapi tubuhnya lumpuh. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri, menyaksikan sosok yang ia cintai berjalan pergi, ditelan derasnya hujan malam. Langkah kaki Nadia di bawah hujan menjadi saksi. Saksi bahwa sebuah rumah tangga retak, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena racun yang dibiarkan merajalela. Beberapa minggu setelah malam hujan itu, kehidupan Nadia berubah arah. Ia pindah ke Jakarta, menumpang sementara di apartemen kecil milik seorang teman lama. Koper yang ia bawa malam itu menjadi saksi betapa hidupnya harus dimulai dari titik nol. Namun, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Nadia tahu satu hal. Ia tidak boleh membiarkan dirinya tenggelam dalam kepedihan. Dapur kembali memanggilnya. Aroma bumbu, suara pisau beradu dengan talenan, dan hangatnya api kompor menjadi pengingat siapa dirinya sesungguhnya. Dengan dukungan Darmawan, ia perlahan membangun sebuah dapur uji kuliner. Tempat kecil yang awalnya hanya berfungsi sebagai laboratorium resep, perlahan berkembang menjadi ruang berkarya. Klien mulai berdatangan, restoran-restoran meminta jasanya, dan perlahan namanya kembali terdengar di kalangan kuliner. Di balik semua itu, Nadia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar reputasi. Ia menemukan kembali dirinya. Ia belajar bahwa dapur bukan sekadar ruang masak, melainkan ruang jiwa. Ruang di mana ia bisa mencurahkan cinta, tanpa harus takut dibandingkan, tanpa harus merasa diremehkan. Sesekali, bayangan wajah Arga datang menghampiri di benaknya. Rindu itu tetap ada, tapi kini tidak lagi menyiksa. Ia tahu, cintanya pada Arga nyata, tapi hidup memaksanya memilih jalan berbeda. Jalan yang membuatnya bisa berdiri tegak tanpa kehilangan harga diri. Di sebuah pagi yang cerah, Nadia menyalakan kompor di dapur barunya. Ia tersenyum kecil melihat panci mendidih di hadapannya. Hatinya tenang. Luka memang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi dari luka itulah ia menemukan keberanian. Dapur cinta yang dulu retak kini terlahir kembali,
Bukan sebagai ruang persaingan, melainkan ruang kebebasan. Ruang di mana Nadia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa pulang.